Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Julia dari Angkatan 39, Golongan 3, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung. Langsung saja, saya akan mempresentasikan tugas individu saya berbentuk mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baiklah, langsung saja kita mulai membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan membahas tentang sejarah wawasan kebangsaan. Nah, sejarah bangsa Indonesia terdapat 6 poin penting. Pertama, pada tanggal 20 Mei tahun 1908, para pemuda berkumpul untuk mendirikan organisasi Budi Utomo di Aula Stopia. Poin kedua, Perhimpunan Indonesia atau disebut juga dengan PI, organisasi yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia. Juga, Perhimpunan Indonesia ini merupakan pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Rapat Pemuda, kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda I. Poin keempat, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda kedua dilakukan. Pada 1 Maret 1945 terbentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan BPUPKI. Poin ke-6, pada 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara di suatu negara. Di sini, kita sebagai warga negara mengutamakan kesatuan dan persatuan negara. Selanjutnya, konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Nah, di konsensus dasar ini terdapat 4 poin. Yang pertama, Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan pandangan hidup suatu bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan dasar hukum. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung cita-cita kemanusiaan dan persatuan, yang mana kita bangsa Indonesia berbeda suku, pulau, adat, bahasa, tetapi diharapkan tetap bersatu. Yang keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, identitas negara. Nah, di sini identitas negara juga terdapat 4 poin. Yang pertama, bendera, yaitu bendera merah putih. Yang kedua, bahasa kesatuan kita, bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara, burung Garuda. Yang keempat, lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita masuk ke bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Selanjutnya, nilai dasar bela negara. Nilai dasar bela negara terbagi kepada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, indikator nilai dasar bela negara. Nah, indikator nilai dasar bela negara ini berhubungan dengan nilai dasar bela negara. Mengapa? Karena indikator di sini memiliki arti tanda-tanda yang dapat kita lihat pada diri kita sendiri apakah kita sudah menerapkan nilai dasar bela negara. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, indikator cinta tanah air, itu ditujukan dengan sikap menjaga nama baik bangsa dan negara, menggunakan hasil produk lokal, seperti itu contohnya. Poin yang kedua, indikator sadar berbangsa, misalnya
Kita sadar nih sebagai rakyat bangsa Indonesia, kita ikut serta dalam pemilihan umum, ikut serta dalam vaksinisasi. Indikator yang ketiga, setia pada Pancasila, yakni kita percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Seperti kita selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa. Contohnya, seperti para dokter, nakes yang berkorban demi kesehatan bangsa agar terbebas dari virus. Seperti para pendidik yang rela berkorban waktu untuk mencerdaskan bangsa. Indikator yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara, yang ditujukan dengan kita senantiasa menjaga kesehatan, agar jika ada yang terjadi di negara kita bisa siap siaga untuk membantu apa saja yang dibutuhkan negara. Selanjutnya, penerapan wawasan kebangsaan dan bela negara di tempat kerja saya, yaitu di SMPN 2 Gaung. Ada 4 poin. Yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, yaitu kita sebagai guru selalu datang tepat waktu ke sekolah, jujur dan amanah dalam bekerja, serta menjalankan tugas secara profesional. Poin yang kedua, menjadi contoh di masyarakat. Seperti misalnya saya sebagai guru selalu memberi contoh, menjadi panutan kepada para siswa. Poin yang ketiga, selalu menjaga nama baik sekolah. Poin yang keempat, selalu berupaya berkontribusi atau selalu ikut andil untuk kemajuan sekolah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.